Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari laporan kami mengenai prosedur perbaikan barang milik negara. Adapun video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah auditing dengan materi audit kepatuhan dan dosen pengajar Bapak Irsutami SE, MACC, AKCA. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Nova Kasa Friskila Nenggolan dan rekan saya Ayumi Hafsia Septiningrum. Saya Deliza Zara Hijah. Saya Nurul Hafiza. Saya Alia Runi Anissa. Dan saya Sarah Ramadhani. Baiklah, langsung saja. Kami kelompok 3 mendapat tugas untuk mengadakan audit kepatuhan pada prosedur perbaikan barang milik negara yang ada di Poli Batam dengan narasumber UPT PP dan UPT Pengadaan. Di mana tim kami terdiri dengan saya sebagai ketua tim, Nova Kasa Friskila Nenggolan, dan rekan saya ada Ayumi Hafsia, Deliza Zahra, Nurul Hafiza, Alia Runi, dan Sarah Ramadhani. Selanjutnya mengenai tinjauan literatur atau pustaka. Yang pertama ada auditing. Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan ialah audit yang dilakukan oleh seorang auditor untuk melihat kegiatan operasi suatu entitas apakah telah sesuai dengan ketetapan, ketentuan, peraturan, persyaratan yang berlaku atau telah disetujui. Lalu ada internal control questionnaire atau SCQ, yaitu serangkaian daftar pertanyaan yang disusun oleh auditor mengenai pengendalian dalam setiap area atau ruang lingkup audit. Lalu ada program audit. Program audit adalah daftar prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan seorang auditor. Dan yang terakhir ada bukti audit. Bukti audit adalah segala bentuk informasi yang digunakan auditor untuk menganalisa apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu langkah yang pertama kami lakukan yaitu melakukan wawancara. Dan setiap daftar pertanyaan telah kami susun dalam SCQ. Berikut SCQ prosedur perbaikan barang milik negara. Selanjutnya, setelah kami melakukan wawancara, dan kami mendapatkan hasil di mana jumlah pertanyaan yang kami ajukan yaitu sebanyak 24, dengan jumlah jawaban ya sebanyak 19, dan jumlah jawaban tidak sebanyak 5, dan persentase yaitu sebesar 79%. Sehingga kesimpulan sementara yang dapat kami tarik dari hasil wawancara dengan UPT-PP yaitu narasumber Ibu Yuli Astuti STRAB, selaku salah satu bagian dari UPT-PP, menunjukkan bahwa prosedur perbaikan barang milik negara yang ada di Poli Batam telah sesuai dengan SOP, karena persentase menunjukkan angka di atas 75%, yaitu sebesar 79%. Setelah kami melakukan langkah pertama mengenai wawancara, selanjutnya kami mengadakan pengujian, di mana pengujian ini kami mengandalkan program audit yang telah kami susun, dan berikut program auditnya.
Pada program audit ini, kami ada meminta sampel, lalu kami melakukan pengecekan terhadap pengisian borang, dan terhadap setiap pelaksanaan perbaikan, apakah telah sesuai dengan SOP yang ada. Dan narasumber kami, yaitu ada Ibu Yuli Astuti STRAB dari UPTPP, dan ada Bapak Fandi dari UPT Pengadaan. Setelah kami melakukan pengujian, selanjutnya kami membuat kertas kerja. Yang pertama, ada kertas kerja pengujian kepatuhan terhadap penggunaan borang .26.3.3 pada laporan kerusakan yang diterima oleh UPTPP. Selanjutnya yang kedua, ada kertas kerja pengujian kepatuhan terhadap rekapitulasi perbaikan pada BMN yang telah diperbaiki. Selanjutnya yang ketiga, ada kertas kerja pengujian kepatuhan terhadap email konfirmasi yang dilakukan ke staf persediaan BMN. Yang keempat, ada kertas kerja pengujian kepatuhan terhadap pengajuan usulan pengadaan, perlengkapan, dan material pada pelaksanaan perbaikan. Yang kelima, ada kertas kerja pengujian kepatuhan terhadap penggunaan borang .26.3.1 dan borang 26.3.2 pada pelaksanaan perbaikan. Yang keenam, ada kertas kerja pengujian kepatuhan terhadap seleksi lulus pada pihak ketiga. Yang ketujuh, ada kertas kerja pengujian kepatuhan terhadap pelaksanaan pemantauan pada perbaikan oleh pihak ketiga. Dan yang kedelapan, ada kertas kerja pengujian kepatuhan terhadap pelaksanaan uji coba pada BMN yang telah selesai diperbaiki. Adapun dokumen dan bukti terkait dengan kertas kerja yang telah kami buat. Yang pertama, bukti dokumen kertas kerja A, yaitu bukti mengenai laporan kerusakan yang diterima UPTPP. Ada bukti berupa laporan dari email dan laporan bentuk helpdesk-nya. Yang kedua, bukti dokumen kertas kerja B, yaitu mengenai rekapitulasi perbaikan, yaitu borang 26.3.2. Selanjutnya, bukti dokumen kertas kerja D mengenai permintaan pengadaan material dan perlengkapan, yaitu borang .24.2.1. Selanjutnya, bukti dokumen kertas kerja E, yaitu mengenai rekapitulasi perbaikan. Yang kelima, ada bukti dokumen kertas kerja F, yaitu mengenai SK kerja atau lulus seleksinya pihak ketiga. Yang keenam, ada bukti dokumen kertas kerja G, yaitu mengenai pemantauan terhadap pihak ketiga.
Dan yang terakhir ada bukti dokumen kertas kerja H mengenai rekapitulasi perbaikan. Sehingga setelah kami melakukan pengujian, pembuatan kertas kerja, dan permintaan bukti dokumen, maka kesimpulan akhir yang kami peroleh bahwa proses audit kepatuhan pada prosedur perbaikan barang milik negara belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Mengapa demikian? Karena temuan yang kami dapatkan yang pertama ada pelaporan kerusakan sudah tidak menggunakan borang .26.3.3 lagi dan telah diganti menjadi helpdesk. Namun pada SOP masih tertera bahwa pelaporan kerusakan menggunakan borang dalam artian SOP belum diupdate. Yang kedua ada UPTPP tidak ada melakukan email konfirmasi ke staf persediaan BMN. Persediaan dihandle sendiri oleh UPTPP, namun tetap diawasi oleh staf persediaan. Dan yang ketiga ada penggunaan borang 26.3.1 tidak digunakan untuk semua perbaikan, melainkan hanya khusus untuk genset. Dan yang terakhir ada pencatatan pada setiap borang diisi dengan tidak lengkap. Kemudian ada analisis dan rekomendasi. Dari analisis yang kami dapatkan, terdapat beberapa prosedur kepatuhan yang sesuai dan tidak sesuai dengan internal control questionnaire pada prosedur perbaikan barang milik negara. Di mana antara lain yang pertama, berdasarkan SYQ nomor 1, di mana jawaban audit ialah ya, dan setelah dilakukan pengujian hal tersebut memang terbukti benar, di mana laporan kerusakan diterima baik melalui email ataupun telepon. Yang kedua, berdasarkan SYQ nomor 2 dan 3, di mana jawaban dari audit ialah tidak, dan setelah dilakukan pengujian hal tersebut memang terbukti benar, di mana laporan kerusakan sudah tidak menggunakan borang 26.3.3 diganti menjadi helpdesk. Yang ketiga, berdasarkan SYQ nomor 4, di mana jawaban dari audit ialah ya, dan setelah dilakukan pengujian, hal tersebut memang terbukti benar, di mana teknisi UPTPP akan melakukan pemeriksaan kondisi BMN berdasarkan laporan kerusakan yang diterima. Yang keempat, berdasarkan SYQ nomor 5, di mana jawaban dari audit ialah ya, dan setelah dilakukan pengujian, hal tersebut memang terbukti benar, di mana setelah melakukan pemeriksaan, teknisi akan mengisi borang 26.3.2. Yang kelima, berdasarkan SYQ nomor 6, di mana jawaban dari audit ialah ya, namun setelah dilakukan pengujian tidak terbukti, di mana borang 26.3.2 diisi dengan tidak lengkap. Yang keenam, berdasarkan SYQ nomor 7, di mana jawaban dari audit ialah ya, namun setelah dilakukan pengujian tidak terbukti, di mana UPTPP tidak ada melakukan konfirmasi melalui email ke staf persediaan BMN terkait ketersediaan perlengkapan dan material. Yang ketujuh, berdasarkan SYQ nomor 8, di mana jawaban dari audit ialah ya, dan setelah dilakukan pengujian hal tersebut memang terbukti benar, di mana UPTPP akan mengajukan usulan pengadaan jika ketersediaan perlengkapan dan material tidak ada. Yang kedelapan, berdasarkan SYQ nomor 9, di mana jawaban dari audit ialah ya, dan setelah dilakukan pengujian, hal tersebut memang terbukti benar, di mana usulan pengadaan menggunakan borang 24.2.1. Yang kesembilan, berdasarkan SYQ nomor 10, di mana jawaban dari audit ialah ya, namun setelah dilakukan pengujian tidak terbukti, di mana borang 24.2.1 diisi dengan tidak lengkap. Yang ke-10, berdasarkan SYQ nomor 11, di mana jawaban dari audit ialah ya, dan setelah dilakukan pengujian tidak terbukti untuk penggunaan borang 26.3.1, tetapi terbukti untuk penggunaan borang 26.3.2. Tidak semua perbaikan menggunakan borang 26.3.1, karena borang tersebut khusus untuk genset, namun setiap pelaksanaan perbaikan akan dicatat ke dalam borang 26.3.2. Yang ke-11, berdasarkan SYQ nomor 12 dan 13, di mana jawaban dari audit ialah ya, namun setelah dilakukan pengujian tidak terbukti, di mana borang 26.3.1 dan borang 26.3.2 diisi dengan tidak lengkap. Yang ke-12, berdasarkan SYQ nomor 14, di mana jawaban dari audit ialah ya, dan setelah dilakukan pengujian, hal tersebut memang terbukti benar, di mana pihak ketiga yang dilibatkan dalam perbaikan BMN Politeknik Negeri Batam telah lulus seleksi oleh bagian pengadaan. Yang ke-13, berdasarkan SYQ nomor 15, di mana jawaban dari audit ialah ya,
dan setelah dilakukan pengujian hal tersebut memang terbukti benar, di mana pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga akan dilakukan pemantauan oleh teknisi UPT-PP. Yang ke-14, berdasarkan SYQ nomor 16, di mana jawaban dari audit ialah ya, dan setelah dilakukan pengujian hal tersebut memang terbukti benar, di mana pelaksanaan pemantauan oleh teknisi UPT-PP terhadap pihak ketiga menggunakan borang 24.3.3. Lalu yang ke-15, berdasarkan SYQ nomor 17, di mana jawaban dari audit ialah ya, namun setelah dilakukan pengujian, tidak terbukti, di mana borang 24.3.3 diisi dengan tidak lengkap. Yang ke-16, berdasarkan SYQ nomor 18, di mana jawaban dari audit ialah ya, dan setelah dilakukan pengujian hal tersebut memang terbukti benar, di mana akan dilakukan uji coba terhadap BMN yang telah diperbaiki. Yang ke-17 berdasarkan SYQ nomor 19, 20, dan 21, di mana jawaban dari audit ialah tidak, namun setelah dilakukan pengujian hal tersebut memang terbukti benar, di mana pelaksanaan uji coba tidak ada menggunakan borang. Uji coba dilakukan dengan tidak mengisi borang apapun. Yang ke-18 berdasarkan SYQ nomor 22, di mana jawaban dari audit ialah ya, dan setelah dilakukan pengujian hal tersebut memang terbukti benar, di mana pada setiap akhir tahun UPT-PP akan membuat rekapitulasi perbaikan. Yang ke-19 berdasarkan SYQ nomor 23, di mana jawaban dari audit ialah ya, dan setelah dilakukan pengujian hal tersebut terbukti benar, di mana rekapitulasi perbaikan menggunakan borang 26.3.2. Berdasarkan SYQ nomor 24, di mana jawaban dari audit ialah ya, namun setelah dilakukan pengujian tidak terbukti, di mana borang 26.3.2 diisi dengan tidak lengkap. Adapun saran dari kami, yaitu untuk dilakukannya pembaharuan atau update pada SOP yang sudah ada sebelumnya, di mana laporan kerusakan sudah menggunakan helpdesk. SOP juga dibuat dengan jelas dan rinci, seperti halnya tadi, borang 26.3.1 yang ternyata hanya digunakan khusus untuk genset. Selain itu, sebaiknya setiap borang yang digunakan diisi dengan lengkap dan jelas. Dan berikut ada dokumentasi terkait wawancara dan pengujian yang kami lakukan dengan narasumber yaitu Ibu Yuli Astuti, STRAB dari UPT-PP. Demikian hasil dari laporan kelompok 3 mengenai prosedur perbaikan barang milik negara. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian teman-teman dan kami berharap teman-teman dapat mengambil manfaat dari video yang telah kami buat ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.